Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang terus mengikuti ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang mendengarkan live video ini termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah buku karangan dari Dr. Hamid Ahmad At-Tahri tentang Sahih Qisasul Quran, Sahihu Qisasul Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bab ini berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam beserta bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Nah, ini berkaitan dengan perihal ruqyah syariah. Karena tipu daya syaitan itu bisa menghancurkan manusia. Yang akan kita bahas tentang tipu daya syaitan itu, yang pertama yaitu tentang tipu daya syaitan terhadap pasangan suami istri, terhadap saudara-saudara, terhadap ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Karena syaitan di posisi ini, peranannya ini sangat luar biasa untuk memisahkan hubungan persaudaraan, untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Sebagaimana Allah telah memberikan sejumlah hal untuk iblis atau syaitan seperti yang disebutkan di dalam as-sunnah. Namun Allah berfirman terkait tipu daya syaitan di dalam surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ingat, tipu daya syaitan lemah, jadi kita harus kuat. Secara garis besar, syaitan itu memang lemah, kejahatannya pun lemah dan tipu dayanya juga lemah. Berikut ini tipu daya syaitan di dalam perihal memutuskan hubungan suami istri. Nah, bagi yang melihat video ini, yang hubungan suami istrinya hampir pisah, retak, sering bertengkar, bahkan ada perkataan untuk bercerai, dengerin video ini. Insya Allah bisa rujuk kembali, insya Allah tahu bahwa itu adalah rencananya syaitan. Yang pertama yaitu disebutkan dalam sebuah hadis Muslim nomor 2812 dalam kitab Shifah Al-Qayyimah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus bala tentaranya yang paling dekat kedudukannya di antara mereka dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi yang paling besar fitnahnya itu adalah iblis yang paling dekat kedudukannya dengan rajanya iblis. Salah satu bala tentara iblis datang lalu berkata, aku masih menggoda si fulan sebelum aku meninggalkan dalam keadaan ia mengatakan ini dan itu. Ini iblis yang pertama. Lalu datang lagi iblis yang kedua. Ia berkata, aku tidak berbuat apa-apa. Nah, setelah itu datang lagi salah satu bala tentara iblis lainnya datang lalu berkata, aku tidak akan meninggalkan orang ini hingga aku memisahkan dengannya istrinya. Nah, jadi iblis ini berkata, dia tidak akan meninggalkan orang ini sampai orang ini itu bercerai dengan suami dan istrinya. Nah, lalu iblis kemudian menjadikan bala tentara itu sebagai orang dekat dan berkata, sebaik-baik bala tentaraku adalah kamu. Jadi sebaik-baiknya bala tentara
syaitan itu, jin itu, yaitu jin atau syaitan yang bisa memisahkan hubungan suami dan istri, memisahkan hubungan ayah dan anaknya, memisahkan hubungan saudara dan saudaranya, memisahkan hubungan kerabat atau rekan bisnisnya dengan rekan bisnisnya. Itulah kedudukan syaitan yang paling tinggi. Kalau cuma menggoda untuk maksiat, nah itu mah kelasnya masih kecil. Menggoda untuk melakukan minum-minuman, berjudi, itu kelasnya masih kecil. Tapi kalau dia sudah bisa memutuskan hubungan suami istri, maka syaitan itu ibarat kata akan mendapat mahkota emas dari iblis. Hati-hati. Bagi yang mau bercerai, hati-hati. Ini jebakan syaitan, jebakan iblis. Untuk itu, bekali diri dengan sering-sering membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi. Insya Allah itu dapat membebaskan diri dari tipu daya setan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya, yaitu surat Al-Baqarah 102. Yang dapat memisahkan suami dengan istrinya adalah ujub dan tipu daya syaitan. Kuatkan diri dengan menambah keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak kalimat-kalimat pertolongan kepada Allah, dan memperbanyak baca Al-Quran, serta sering berlindung kepada Allah dengan membaca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. InsyaAllah pembahasan kali ini Ane akan bahas satu poin dulu, yaitu tentang tipu daya syaitan di dalam merusak hubungan suami istri atau hubungan keluarga, karena ini sangat penting. Semoga ini bermanfaat. Nanti akan kita bahas tipu daya syaitan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.